Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Janatul Firdausiyah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Ingin menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Perbankan Syariah. Soal yang pertama, bandingkan secara analitis dua produk simpanan berikut, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Identifikasikan dan jelaskan perbedaan fundamental pada akad, status dana, dan potensi imbal hasil yang diterima nasabah. Mengapa nasabah yang menginginkan kepastian dan keamanan dana lebih disarankan memilih tabungan wadiah, sedangkan yang berani mengambil risiko untuk potensi keuntungan itu yang lebih besar akan memilih tabungan mudharabah? Nah, jawabannya karena tabungan wadiah dan tabungan mudharabah adalah dua produk simpanan utama dalam perbankan syariah yang dibedakan secara fundamental berdasarkan akad yang mendasarinya, status dana, dan potensi imbal hasil yang ditawarkan. Nah, mengapa nasabah memilih salah satu? Ya, karena nasabah yang menginginkan kepastian dan keamanan dana lebih disarankan memilih tabungan wadiah. Ya, karena tabungan wadiah itu jaminan keamanan. Terus tidak ada resiko kerugian, fleksibilitas, seperti itu. Kalau nasabah yang berani mengambil resiko untuk potensi keuntungan lebih besar akan memilih tabungan mudharabah. Karena kalau tabungan mudharabah itu potensi bagi hasil menarik. Terus prinsip keadilan syariah, lalu orientasi investasi. Seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, jika Anda adalah seorang manajer pembiayaan bank syariah, akad apa yang paling tepat untuk membiayai kebutuhan ini? Jelaskan pilihan Anda dan rincikan langkah-langkah pembiayaan dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana bank akan mendapatkan keuntungan yang pasti dari transaksi tersebut. Nah, akad yang paling tepat untuk membiayai kebutuhan pengusaha UMKM tersebut adalah murabahah. Kenapa harus murabahah yang dipilih? Ya, karena kebutuhan nasabah itu jelas dan spesifik. Ya, seperti membeli peralatan dan bahan baku lainnya. Dalam akad ini, bank itu bertindak sebagai penjual barang yang dibutuhkan nasabah. Bank membeli barang tersebut dari pemasok lalu menjualnya kembali kepada nasabah yang harganya itu lebih tinggi, atau bisa dibilang harga pokok itu ditambahkan oleh margin keuntungan yang disepakati oleh awal. Nah, nasabah kemudian membayar harga total secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Nah, keuntungan bagi bank itu bersifat pasti, Pak, karena margin keuntungan telah disepakati di muka dan tidak berubah sepanjang masa membiayai. Alternatif lainnya seperti mudharabah atau musyarakah. Kan mudharabah atau musyarakah itu bagi hasil kurang tepat karena keuntungan bank tidak pasti dan tergantung pada kinerja usaha UMKM, serta memerlukan keterlibatan bank yang lebih dalam lebih dalam manajemen usahanya, seperti itu. Rincian langkah-langkah pembiayaan itu yang dari awal hingga akhir itu, yang pertama itu pengajuan permohonan. Pengusaha UMKM tersebut mengajukan permohonan pembiayaan sebesar 100 juta kepada bank syariah, merinci kebutuhannya tersebut dan spesifikasi barang yang diinginkan. Nah, analisis kelayakan manajer pembiayaan bank melakukan analisis 5C, Saraster, Sapacity, terus Sapacital, dan Collateral, dan juga Condition.
untuk menilai kelayakan usaha tersebut dan kemampuan bayar nasabah. Ini termasuk peneliti prospek usaha kuliner tersebut. Nah, yang ketiga itu ada persetujuan dan penawaran. Jika permohonan disetujui, bank itu menawarkan pembiayaan dengan skema murabahah. Bank dan nasabah menyepakati harga perolehan barang, margin, keuntungan bank dan juga jangka waktu angsuran. Lanjut ada akad murabahah. Di mana akad murabahah itu penandatangan akad pembiayaan murabahah antara bank atau sebagai penjual dan nasabah itu sebagai pembeli. Akad ini mengikat kedua belah pihak terhadap harga jual total dan jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati. Terus ada pembelian barang oleh bank, ada penyerahan barang dan pengalihan kepemilikan, dan juga pembayaran angsuran. Seperti itu. Bank mendapatkan keuntungan yang pasti melalui margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Margin ini adalah selisih antara harga beli bank dari pemasok 100 juta dan harga jual bank kepada nasabah itu 120 juta. Nah, keuntungan ini sah dalam syariah karena transaksi yang terjadi itu adalah jual beli real barang, dimana bank itu membeli dulu lalu menjual ke nasabah, bukan pinjam meminjam uang dengan bunga, bukan ya. Terus jumlah angsuran dan total keuntungannya itu 20 juta dalam contoh di atas, bersifat tetap dan tidak merubah meskipun terjadi keterlambatan pembayaran untuk menjaga prinsip syariah. Atau denda keterlambatan biasanya disalurkan untuk keperluan sosial, bukan menjadi pendapatan bank. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaannya, analisislah mengapa kebijakan ini dianggap krusial untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Lalu apa dampak positif dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh UUS dalam proses spin-off ini? Nah, pemisahan UUS itu menjadi BUS bertujuan memperkuat kelembagaan perbankan syariah agar lebih profesional, efisien, terus kompetitif. Kebijakan ini bagian dari strategi konsolidasi industri perbankan syariah untuk menciptakan bank yang lebih besar dan kokoh, serta dapat berkontribusi maksimal terhadap perekonomian. Setelah dipisahkan, BUS akan menjadi struktur organisasi lebih terspesialisasi dan kepemimpinan yang lebih profesional, memudahkan pengembangan bisnis dan permodalan. Landasan hukumnya itu didukung oleh Undang-Undang P2SK yang memberikan otoritas kepada OJK untuk mewajibkan pemisahan tersebut demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas perbankan syariah secara keseluruhan. Nah, spin-off UUS itu menjadi BUS membawa dampak positif seperti penguatan permodalan karena BUS itu mandiri, lebih mudah mengakses sumber dana operasional menjadi lebih efisien dengan sistem dan teknologi informasi tersentralisasi tanpa bergantung pada bank induk. Nah, BUS juga dapat fokus mengembangkan produk dan layanan syariah
yang inovatif untuk meningkatkan daya asing. Selain itu, pemisahan ini memudahkan ekspansi bisnis secara nasional maupun internasional tanpa batasan kebijakan bank induk tersebut. Nah, tantangan spin-off UUS itu meliputi biaya tinggi dan proses administrasi kompleks untuk pembentukan badan hukum baru dan perizinan OJK tersebut. UUS itu juga harus membangun infrastruktur mandiri seperti TI, terus kantor cabang, dan SDM berkualitas yang membutuhkan investasi besar. Risiko transisinya itu muncul dari perubahan struktur pemilikan data nasabah dan penyesuaian sistem yang harus dikelola dengan hati-hati. Selain itu, menjaga sinergi dengan bank induk demi kelancaran operasional menjadi tantangan dalam koordinasi dan kerja sama bisnis. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Salah satu klaim keunggulan perbankan syariah adalah ketahanannya terhadap krisis ekonomi. Nah, jelaskan dan analisis mengapa model operasional bank syariah yang berbasis pada aktivitas sektor real dan tanpa spekulasi berbasis utang dapat memberikan stabilitas lebih baik dibandingkan bank konvensional. Berikan contoh nyata dari krisis ekonomi global yang membuktikan pernyataan ini. Nah, perbankan syariah itu secara umum dianggap lebih tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan perbankan konvensional. Dan hal ini dapat dianalisis dari sisi model operasional dan basis aktivitas bank tersebut. Nah, contoh nyata ketahanan itu pada krisis ekonomi global 2008, bank syariah di sejumlah negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah itu menunjukkan kinerja yang lebih stabil dibanding bank konvensional. Krisis subprime mortgage AS yang melanda bank-bank konvensional dengan eksposur besar ke sistem bunga dan derivatif tidak terlalu berdampak pada banyak syariah karena struktur pembiayaannya itu berbeda seperti itu. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 5, di mana soalnya itu meskipun bank syariah dan konvensional sama-sama berfungsi sebagai perantara keuangan, hubungan antara bank dan nasabah dalam sistem syariah didasarkan pada kemitraan. Sementara dalam sistem konvensional lebih sering dianggap sebagai debitur kreditur. Evaluasilah pertanyaan ini. Mengapa hubungan kemitraan dianggap lebih adil dalam konteks ekonomi Islam? Jelaskan perbedaan konsekuensi hukum antara kedua hubungan tersebut jika terjadi kerugian pada nasabah. Nah, jawabannya itu hubungan kemitraan ini dianggap lebih adil dalam konteks ekonomi Islam. Ya, karena didasarkan pada prinsip keadilan, terus pembagian risiko dan larangan riba atau bunga. Perbedaan konsekuensi hukum utama antara hubungan bank nasabah sebagai kreditur debitur dan hubungan penitipan uang terletak pada sifat kepemilikan dana dan tanggung jawab atas risiko kerugian. Yang pertama itu ada kepemilikan dana. Nah, di mana dana yang disimpan nasabah berpindah kepemilikannya menjadi milik bank. Bank bebas menggunakan uang tersebut untuk kegiatan operasional dan penyaluran kredit ke pihak lain. Yang kedua itu ada tanggung jawab kerugian. Tanggung jawab kerugian itu ada risiko bisnis atau operasional bank, terus ada kelalaian bank. Mungkin hanya itu jawaban
dari soal-soal tersebut yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.